Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya? Ya Bu, insya Allah Ibu Desi ada WA saya katanya mau ketemu hari ini untuk coaching. Untuk kegiatan coaching nanti sebenarnya kompetensi apa sih yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Untuk itu ya Bu, terkait kompetensi. Sebenarnya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching dalam diri saya, di antaranya yaitu kehadiran penuh, juga dalam mendengarkan aktif, kemudian di mana saya bisa hadir sepenuhnya untuk menyimak, menjadi pendengar yang aktif, dan hadir dengan sepenuh hati tanpa gangguan apapun. Kemudian saya juga dapat mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat menggali permasalahan yang sering dihadapi oleh coach saya, dan kemudian saya juga mampu mengarahkan atau membimbing coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Oh, begitu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di mana Ibu akan mendengarkan dengan sepenuh hati tentang permasalahan yang dihadapi coach dan juga mengarahkan untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Iya benar Bu, saya akan berupaya ya untuk itu semua. Baik. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pertanyaan kedua. Boleh ya, Bu? Boleh Bu, silahkan. Ya. Sebelum pelaksanaan coaching dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira bagian mana kompetensi manakah yang paling ingin Ibu kembangkan? Dari yang tadi saya sebutkan itu yang paling ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Memang saya rasa itu sangat sulit karena saya ini masih ragu Bu, apakah pertanyaan saya itu bisa atau tidak dalam memberdayakan coach saya untuk menggali kemampuan coach tersebut, menemukan ide, kemudian rencana yang terukur seperti melalui skala, kemudian jangka pelaksanaannya, lalu hingga menunjukkan pengalaman coach dalam memecahkan masalahnya sendiri. Begitu Bu. Benar sekali ya. Pertanyaan yang Ibu utarakan nanti hendaknya dapat membantu atau menggiring coach itu sendiri mendapatkan caranya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang sedang ia hadapi dan terukur. Iya, benar Bu, benar begitu. Nah, itu sangat bagus sekali. Lalu menjadi pendengar aktif menurut Ibu penting tidak dalam kegiatan coaching ini? Sebenarnya ketiga potensi itu sangatlah penting, namun yang lebih spesifik yang ingin saya tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, meskipun yang menjadi pendengar aktif ini juga sangat
jauh juga sangat penting ya, tidak kalah pentingnya. Namun bagaimana kemampuan saya meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu juga perlu juga saya gali, Bu. Oh, oke. Lalu pertanyaan terakhir, Bu, kira-kira indikator keberhasilan dari kegiatan coaching Ibu nanti itu seperti apa? Kalau menurut saya, indikator keberhasilan yang akan saya lakukan apabila saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh koci. Lalu saya juga dapat memunculkan ide atau rencana-rencana dari koci itu sendiri, sehingga rencana itu yang akan dilakukannya muncul dari idenya koci itu sendiri, lalu indikator keberhasilan yang juga penting, selain ide, itu juga mampu mengatasi permasalahannya. Lalu yang kemudian juga tidak kalah penting adalah saya bisa menelaah indikator keberhasilan itu, dalam melaksanakan coaching yang runtut sesuai dengan alur tirta. Oh, bagus sekali, Bu. Ternyata tujuan Ibu sebenarnya sudah terukur dan tidak rumit. Hanya bagaimana coach itu dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Bagaimana harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama sekarang ini? Ya Bu, semua yang Ibu katakan itu sudah insya Allah akan saya laksanakan, namun harapan saya dari kegiatan ini saya juga akan merancang alur rasa, di mana saya juga akan mengedepankan prinsip dan kompetensi coaching. Ya mudah-mudahan ya Bu, gitu. Ya, bagus sekali, Bu. Semoga diberikan kemudahan ya, Bu. Mungkin itu saja Amin. pertanyaan saya. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching Ibu. Baik Bu, saya bertemu Bu Desi dulu ya. Assalamualaikum Bu Desi. Ya, waalaikumsalam, Bu. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, keadaan saya baik, Bu. Namun suasana hati saya lagi mendung. Oke, baik Bu. Sebelum kita bercerita ya Bu, coaching lebih jauh lagi, mari kita bersama mungkin kita lebih sedikit ya Bu, sebentar aja kita lakukan teknik stop ya Bu. Kita ambil tarik nafas perlahan, kita hembuskan, kita konsentrasi, kita fokus pada kegiatan coaching kita hari ini. Jadi kita lupakan dulu apa yang sudah terjadi tadi di luar, kita fokus pada permasalahan ini. Begitu juga dengan saya. Baik Bu, tadi saya dengar Ibu keadaannya lagi, walaupun bodinya sehat nih, tapi kayaknya hatinya yang lagi mendung. Ada masalah apa ini Bu Desi? Jadi begini, Bu, saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Siswa saya sering terlambat datang ke sekolah dan terkadang mengantuk di kelas, dan saya ingin mencari cara agar mereka lebih tepat waktu dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya. Jadi Ibu bertemu saya ingin mencari bercerita kira-kira solusi apa. Lalu kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Jadi mungkin ada beberapa yang harus saya capai agar pembelajaran terlaksana dengan baik dan juga siswa saya tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa Ibu hadir tepat waktu ke sekolah, kemudian dia juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi kira-kira solusinya dari skala 1 sampai 10. Sekarang ini nih, di manakah posisi Ibu dalam mencapai tujuan itu?
yang sekarang ya, Bu? Iya, jadi mungkin sekarang sekitar skala 5 karena dia adalah satu-satunya siswa yang menjadi keluhan para guru mata pelajaran dan juga guru piket. Hal ini mempengaruhi pada proses belajar di kelas. Hmm. Lalu sekarang kira-kira ya Bu nih, dari skala 1 sampai 10, tadi kan sekarang tuh berada di skala 5. Kira-kira target Ibu untuk mencapai tujuan keberhasilan itu pada skala berapa, Bu? Insya Allah harapan saya itu saya mencapai skala sekitar 8, Bu. Dengan target 8 tadi, menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Iya, para guru telah mencoba, memberikan motivasi kepada siswa tersebut, namun belum ada, perubahan dan kemungkinan ada juga faktor-faktor lain seperti 2 tahun kita, melalui pembelajaran daring, jadi, selama 2 tahun ini dikarenakan pembelajaran online sehingga siswa tersebut kurang motivasi dan juga, tidak semangat belajar di sekolah. Mhm. Baik, Bu. Ini kira-kira dari tadi ya, karena dia kurang motivasi, kemudian, 2 tahun dalam pembelajaran online, kira-kira ada tidak ya peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat dari, kasus ini? Iya, kemungkinan dengan cara kerjasama dengan orang tua dapat membantu untuk menumbuh semangatnya, siswa tersebut, lebih termotivasi datang tepat waktu ke sekolah dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Mhm. Lalu kira-kira nih bagaimana dengan hambatan atau kendala yang nanti bisa mungkin muncul, Bu? Iya, untuk saat ini sudah terdapat hambatan yang saya temukan dalam Mhm. memotivasi sekolah dan semangat belajarnya adalah, Mhm. eee, siswa tersebut kelelahan menjaga warung Oh. sehingga, hingga dini hari dia menjagakan warung orang Mmm. tuanya karena warung orang tuanya itu, terbuka selama 24 jam. Jadi secara Mhm. bergantian ia menjaga warung hingga dini hari, sehingga menyebabkan ia mengantuk dan lambat hadir di sekolah. Oke. Jadi karena menjaga warung, kemudian, warungnya juga buka 24 jam ya, Bu, wah Iya. luar biasa ini. Lalu menurut Ibu, solusi apa nih yang kira-kira bisa Ibu terapkan? Saya pikir, bisa melibatkan, orang tuanya lebih aktif lagi dengan kesepakatan orang tua untuk mengurangi jam siswa tersebut untuk membantu menjagakan warung dan juga Mhm. memotivasi siswa untuk bersemangat hadir ke sekolah, untuk bertemu temannya, juga mengikuti pembelajaran. Mhm. Baik, menurut saya, apa yang akan Ibu lakukan seperti membuat kesepakatan dengan orang tua, memotivasi siswa, kemudian melibatkan, orang tua agar lebih aktif memantau anaknya, itu merupakan suatu langkah yang positif sekali. Lalu bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, saya, berencana untuk bekerja sama dengan Mhm. guru mata pelajaran, yang mengajar di kelas saya, kemudian orang tua dan juga melibatkan siswa itu dalam kegiatan sekolah yang menarik agar siswa tersebut, bersemangat hadir ke sekolah. Bagus. Iya, lalu apa prioritas Ibu? Tentu Ibu punya prioritas ya, karena ada banyak nih rencana Ibu untuk menarik siswa ini datang ke sekolah, hadir tepat waktu, termotivasi belajar. Lalu prioritas Ibu yang utama dalam rencana ini apa nih?
Ya, prioritas utama saya adalah Mhm, berkomunikasi dengan orang tua dan memonitor kesiapan siswa setiap harinya mungkin, mhm, mengikuti agar dia, semangat mengikuti pembelajaran, saya akan monitor setiap mhm, malamnya, mhm. membantu orang tuanya mengingatkan kesiapannya untuk esok hari agar orang tuanya juga tidak lupa bahwa anaknya pada pagi hari harus datang ke sekolah tepat waktu dan tidak diberi, beban menjaga warung lebih lama. Mmm, iya Bu, itu langkah yang sudah bagus. Ibu sudah berusaha, nanti akan berusaha memonitor, bekerja sama dengan orang tua. Kemudian dengan tahapan tersebut, dengan langkah yang sudah Ibu rencanakan yang menurut saya sudah sangat bagus, bagaimana nih Bu jangka waktunya? Nah, jangka waktunya. Iya, saya berharap dalam Mhm, 1 minggu pertama, mhm, siswa sudah terlihat, hadir tepat waktu dan mhm. kemudian 1 bulan ke depannya, siswa sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran, dengan penuh semangat. Oke, berarti, eee, nanti itu, siswa 1 pekan pertama terutama ya untuk hadir tepat waktu. Nah, kemudian 1 bulan kemudian jangka waktunya Ibu, setidaknya siswa ini sudah bisa termotivasi dalam belajar, aktif di kelas ya. Itu Betul. sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana, cara Ibu mengukur keberhasilan rencana ini? Iya, untuk mengukur keberhasilan rencana ini, bisa terlihat dari kehadiran siswa di kelas dan catatan guru piket yang setiap hari memantau siswa yang terlambat. Kemudian sedangkan, untuk motivasi pembelajarannya dapat dilihat dari pengamatan proses pembelajaran guru-guru di kelas, baik saya maupun guru mapel lainnya. Oh, hebat sekali, Bu. Jadi Ibu di sini melibatkan guru mata pelajaran, guru piket, dan teman-temannya juga di kelas. Bagus sekali, Bu. Namun biasanya nih, ya, kita antisipasi. Dalam setiap rencana tuh pasti ada tantangannya ya kan, Bu? Betul. Lalu kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk, menghadapi tantangan nanti yang akan muncul? Iya, saya akan mencoba, beberapa, berpikir tentang alternatif solusi lainnya, juga Mhm, berbicara dengan guru mapel yang mengajar di kelas saya untuk mendapatkan masukan dari mereka. mhm. Mungkin juga saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, untuk membantu saya, memberikan, arahan, seperti itu. Mhm. Kedengarannya bagus, Bu, heeh, Ibu sudah punya cara, sudah punya antisipasi ya. Lalu ini saya menanyakan lagi nih, Bu, bagaimana kira-kira komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi Ibu nanti? Iya, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini, yaitu dengan mencatat perkembangan siswa tersebut setiap Mhm, hari di buku mhm, catatan khusus, di mana di kelas saya sudah saya siapkan untuk catatan-catatan bimbingan konseling siswa, dan mhm. agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu dan bersemangat dalam pembelajarannya di kelas. Baik. Oke, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa nanti ada catatan khusus, kemudian, eee, menjalankan rencana ini juga perlu keterlibatan banyak orang ya, Bu, tentunya. Nah, di sini kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Saya rasa, guru-guru mapel, orang tua, pasti akan mendukung dan juga teman-teman sekelasnya yang bisa membantu memberikan semangat kepada siswa tersebut. Mhm. Oke. Selanjutnya Bu, dari dukungan, bantuan, misalnya dari orang tua, dari teman. Lalu bagaimana sih Bu, setelah kita coaching ini tindak lanjutnya? Ya, Menurut saya Kakak?
Tentunya akan terus memantau perkembangan siswa dan insya Mhm. Allah akan bertemu Ibu lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan. Iya, baiklah Bu. Saya percaya bahwa pasti Bu Desi bisa melaksanakan rencana ini. Lalu kemudian jika ada perkembangan Bu, atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya Bu ya. Heeh, Siap, terima kasih banyak Ibu Sakinah. Saya sangat menghargai dukungan Ibu. baik, tidak masalah Ibu. Semoga rencana aksi nanti ini yang Ibu Desi akan lakukan membawa perubahan positif terkait siswa Ibu yang sering datang terlambat ataupun kurang termotivasi dalam belajar di kelas. Ya, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Sakinah. Ya, sama-sama Ibu Desi, tetap semangat dan terus berusaha keras ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit ya Bu. Ya, silahkan Bu. Baik, saya akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Setelah melakukan observasi, oke. Oke. Ibu, Bagaimana Ibu Sakinah? Sudah melakukan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Desi? alhamdulillah Bu, sudah saya lakukan bersama Ibu Desi tadi. Iya. Bagaimana Ibu menilai sendiri perform Ibu dalam kompetensi coaching yang Ibu sudah laksanakan tadi? Sesungguhnya Bu, saya merasa masih belum maksimal. Ya, khususnya dalam mengidentifikasi masalah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena menurut saya nih, pertanyaan yang saya ajukan tadi eh, belum melakukan pertanyaan yang mendalam gitu, nah Bu. Hmm, Hmm, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? boleh Bu, silahkan. Ya. Jadi saya melihat bahwa Ibu sudah berusaha menggali kemampuan Koci untuk mengeluarkan ide untuk solusi permasalahannya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hmm, baik Bu, saya bersyukur sekali ternyata Ibu mengamati kegiatan saya juga tadi ya. Mungkin CCTV di ruangan saya masih nyala ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian lalu bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah diskusi kita ini? Kira-kira apa yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Ini Bu, ya seandainya saya masih diberikan kesempatan lagi, saya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mhm. Hmm. Mungkin nanti saya sambil belajar bagaimana mungkin belajarnya nanti dengan Ibu ya, yang sudah sangat berpengalaman, gitu, Bu. Baik. Lalu apa yang sudah Ibu peroleh dari proses coaching ini? Saya merasa sudah melaksanakan alur tirta, di mana saya sudah mulai melaksanakan tahapan itu dari awal sekali, dari dari awal ya Bu, ya dari menentukan tujuan, identifikasi, eee, dan seterusnya hingga tanggung jawab dan saya juga memunculkan komitmen. Kemudian saya juga berupaya mendengarkan dengan rasa Bu, saya mencatat apa hal-hal yang penting yang saya temukan dari, dari kegiatan coaching saya tadi. Kemudian, saya merasa coach saya tadi sudah bercerita dengan luasnya, tanpa rasa ragu dengan saya. Artinya dia, terbuka, percaya kepada saya untuk menceritakan permasalahannya, begitu, Bu. Iya, baik Bu. Semoga dapat terus ditingkatkan dan lebih semangat lagi dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Bu, saya permisi dulu ya, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini saya dengar mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya, insya Allah, Ibu Sakinah, WA saya mau ketemu untuk coaching. Oh, jadi sudah tahu belum kira-kira nanti masalah apa yang akan dibicarakan oleh Ibu Sakinah nanti? Belum juga sih, Bu, karena semalam itu Ibu Sakinah ada chat hanya menyampaikan ingin bertemu, ngobrol sesuatu dan janjian hari ini. Rencananya nanti saya akan bertanya langsung tentang masalah apa yang sedang dihadapi oleh beliau. Baik. Jadi nanti untuk kegiatan coaching, sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu Desi gali lebih jauh? Iya, saya sebenarnya ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching dalam diri saya, di antaranya yaitu kehadiran penuh juga mendengarkan aktif, di mana saya dapat, sepenuhnya hadir untuk menyimak, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dengan sepenuh hati tanpa gangguan apapun. Kemudian saya dapat mengembangkan kompetensi, dalam mengajukan pertanyaan berbobot, hingga saya dapat menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya dan kemudian saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi berarti kompetensi yang ingin Ibu Desi kembangkan sebagai coach adalah dalam proses coaching ini yaitu kehadiran penuh, lalu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya, di mana Ibu akan mendengarkan dengan sepenuh hati tentang permasalahan yang dihadapi Koci dan juga mengarahkan bagaimana menemukan solusi permasalahan dari diri Koci itu sendiri. Ya, benar, Bu. Oke, baik selanjutnya saya ingin menyampaikan nih pertanyaan kedua, boleh ya Bu ya? Boleh. Pertanyaan kedua ini sebelum pelaksanaan coaching nih, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira eh, kompetensi yang paling spesifik nih, yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, saya paling ingin, saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Hmm? Memang sangat sulit karena saya masih ragu, apakah pertanyaan saya itu bisa atau tidak dalam memberdayakan koci untuk menggali kemampuan koci dalam menemukan ide dan rencana yang terukur seperti skala, jangka pelaksanaannya, hingga menunjukkan, pengalaman koci dalam memecahkan masalahnya sendiri. Oh ya, benar-benar sekali tuh Bu. Jadi Bu, pertanyaan nanti yang Ibu akan utarakan hendaknya dapat membantu atau mengiring koci itu sendiri mendapatkan caranya untuk mengatasi permasalahannya yang sedang ia hadapi tentu terukur ya Bu ya, begitu maksudnya? Iya, benar, Bu. Mm. Nah, itu sebenarnya sangat bagus sekali. Lalu bagaimana untuk menjadi pendengar aktif menurut Ibu penting tidak dalam kegiatan coaching ini? Sebenarnya ketiga aturan pun ketiga ataupun Kompetensi. keempat kompetensi itu Hmm. sangatlah penting. Namun yang paling spesifik yang ingin saya lebih tingkatkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hmm, pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan terakhir, Bu. Kira-kira indikator keberhasilan dari kegiatan coaching Ibu ini nantinya seperti apa, Bu? Menurut saya indikator keberhasilan coaching yang akan saya lakukan apabila saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, lalu coach dapat memunculkan ide atau rencana-rencana yang akan ia lakukan, yang berasal dari diri coach sendiri dan itulah indikator keberhasilan yang paling penting.
yaitu memunculkan ide untuk solusi dari permasalahannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saya bisa menelaah indikator ketercapaian saya itu dalam melaksanakan coaching, yang runtut sesuai dengan alur Tirta. Ya benar ya. Bagus sekali tuh, Bu. Ternyata tujuan Ibu tuh sebenarnya sudah terukur dan sebenarnya tidak juga muluk-muluk, Bu. Uh-uh. Hanya bagaimana supaya Koci ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, terus bagaimana harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan hari ini? Iya, benar, Bu. Harapan saya dari kegiatan ini, saya akan merancang alur rasa serta mengedepankan prinsip dan kompetensi coaching. Bagus sekali, Bu. Semoga Ibu nanti diberikan kemudahan dan mungkin itu pertanyaan dari saya. Silahkan, Bu, melanjutkan kegiatan coaching Ibu bersama dengan Ibu Sakina nanti. Baik, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, Terima silahkan, Ibu. kasih. Assalamualaikum. Salam. Siap, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu Sakinah. Waalaikumsalam, Ibu Desi. Eh, maaf ya, Bu, tadi malam saya ini WA Ibu karena ada tuh ada yang pengen-pengen saya ceritain. Nggak apa-apa, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik sih, cuman ada beban nih tersendiri. Ya, Bu. Oh, Eh, gitu. mm-mm. Ini, Kita mau bahas tentang tindakan bullying yang di kalangan siswa-siswi SMP ya, Bu, seperti chat Ibu tadi malam. oh iya bener, Bu. Ini nih, saya kan di sekolah ini adalah bagian dari tim anti kekerasan. Nah, di lingkungan sekolah. Melihat beberapa kasus yang terjadi, saya pengen Bu cari solusi buat masalah saya ya. Walaupun mungkin bagi anak-anak ini ringan-ringan biasa gitu kan. Eh, tapi menurut saya ini sudah masuk kategori bullying. Terus jadi kalau yang dari kecil-kecil gini semakin parah Bu, semakin parah, makin makin menjadi-jadi gitu kan Bu. Saya tuh pengen gimana ya supaya bisa memberhentikan ini gitu. Hmm. Oh, gitu. Saya mengerti sekali kondisi Ibu. Makasih sudah mau sharing. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah. Yuk, kita mulai, Bu. Baik, Bu. Benar sekali nih. Oh, jadi pertama, kita coba identifikasi situasinya. Hmm, Skala 1 sampai 10, di mana Ibu ngerasa dalam mencapai tujuan ini? kayaknya baru dua deh, Bu. Kenapa nih bullying makin makin banyak terjadi? Sepertinya ada saja laporan setiap hari dari beberapa kelas. Dan itu tidak hanya satu kelas. Ada, kemudian ada lagi terus. Terus saya juga bingung harus bagaimana ini kan. Gitu, Bu. Hmm, iya ya. Hmm. eh saya mengerti. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu punya buat mengatasi masalah ini? Oh iya, Bu. Beberapa wali kelas itu ada yang merespon tentang ini, ya. Dan mereka juga mau tuh membantu saya. Terus ada juga anak-anak nih dari anak-anak pengurus OSIS yang apa namanya itu mereka peduli gitu. Mereka ingin ikut bersedia, ikut serta dalam kegiatan anti bullying ini. Wah, bagus. Ternyata ada yang peduli. Nah, adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat? Mungkin ya Bu, saya bisa bikin nih program anti bullying dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya. Eh, dan di sekolah kan
ada podcast nih Bu, kita mungkin bisa aktifkan kembali itu podcast dan kemudian kita announce, kita umumkan dampak-dampak bullying di sosmed sekolah kita. Kan banyak ada IG, ada FB, kan Bu macam-macam sudah anak-anak sekarang ini punya sekolah kita, apalagi anak-anak sudah aktif di sosmed kan Bu. Iya, betul. Lalu apa hambatan atau gangguan yang mungkin muncul dengan langkah yang Ibu lakukan nanti kira-kira? Kadang ada saja kejadian dari siswa ya yang merasa jadi korban lalu takut gitu untuk melapor. Lalu tidak semua guru juga ikut terlibat gitu dalam eh, peduli gitu kepada siswa yang terkena bullying ini. Itu Bu. Hmm, oke. Jadi setelah mendengar dan melihat kejadian tersebut, kira-kira menurut Ibu Sakinah sebaiknya bagaimana solusi terbaiknya? Saya pikir Bu, saya bisa mulai dari awareness campaign. Mungkin di situ sejenis kampanye gitu Bu atau sosialisasi tentang dampak bullying. Begitu Bu di awal-awalnya. Bagus, bagus Bu. Itu merupakan langkah awal yang bagus. Ibu sudah ada rencana gimana mau mencapai tujuan ini. Hmm. Saya mau bikin program edukasi itu Bu anti bullying. Lalu saya mau bekerja sama dengan guru-guru BK. Kan di sekolah kita itu ada 3 orang guru BK. Kemudian wali kelas serta siswa-siswa yang tadi yang peduli itu biar ikut serta gitu nah Bu. Terus saya juga mau bikin forum untuk korban berani cerita. Nah gitu ceritanya Bu. Itu Bu. Hmm, Hmm. dengan program yang Ibu gagas, kolaborasi dengan rekan guru, juga terlibat siswa tentu tentu dan, ada prioritas tertentu dalam rencana Ibu ini ya? Oh, tentu saja Bu, ini adalah pertama harus lebih banyak guru yang terlibat nih. Lalu saya memulai program edukasi ini dan kemudian forum cerita untuk para korban. Jadi korbannya ini tidak kita abaikan gitu nah, Bu, walaupun hal-hal kecil tuh. Kira-kira jangka waktunya gimana, Bu? Saya berharap dalam 2 bulan kita sudah bisa mulai program ini. Dan kemudian bulan berikutnya kita sudah bisa melihat perubahannya, Hmm, perubahan positif gitu. Hmm. Bagus bagus, Bu. Bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilannya dari rencana ini nanti, Bu? Mungkin suksesnya ini bisa kita lihat dari penurunan laporan kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani bicara gitu, berani melapor, angkat bicara gitu. Itu dulu Bu. Eh, Menurut saya. hmm, Keren keren, Bu. Tapi hmm, pasti ada tantangan dalam rencana ini ya, Bu, ya. Gimana cara Ibu menghadapinya kira-kira nanti? Kayaknya begini, Bu. Kita perlu siapkan rencana B. Kalau misalnya rencana A ini tidak jalan ya, Bu ya. Karena ada beberapa tadi program yang saya gagas. Dan tentu saja tetap berkomunikasi saya dengan guru BK guna mengatasi masalah yang mungkin muncul. Itu, Bu. Itu baik. Komitmen Ibu, seperti apa, terhadap rencana ini? Saya komitmen sekali nih, Bu, buat melaksanakan rencana ini dan berusaha insya Allah semaksimal mungkin. Ada yang bisa bantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? eh Guru BK mungkin Bu, karena tuh ada 3 orang guru BK, kemudian juga para wali kelas yang biasa mengontrol mereka setiap pagi sebelum di jam pembiasaan, sebelum mulai pembelajaran, eh, yang tentunya mendukung kegiatan dan program ini. Oh, iya. Gimana dengan tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini, Bu?
Saya akan memantau, Bu. Memantau terus perkembangan rencana ini, dan kalau ada kendala, saya pasti akan berbicara, ngobrol, bertemu dengan Ibu kembali. Gitu, boleh ya, Bu ya? Boleh boleh, bagus sekali. Saya percaya Ibu bisa, eee ngerjainnya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu Bu, buat cerita lagi kepada saya. Iya, terima kasih banyak Bu Desi. Saya meminta waktunya tadi nih. Saya benar-benar menghargai dukungan Ibu Desi tentang gagasan saya, ide saya, dan mendengarkan keluhan saya ini. Iya, baik. Sama-sama Ibu, semoga sukses. Amin, amin. Mari Bu, saya permisi dulu ya Bu. Baik, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke, bagaimana Bu? Bu Desi tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Sakinah kayaknya ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Ya, Alhamdulillah. Terus bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam Mmm. kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya merasa belum maksimal dalam mengidentifikasi masalah, Hmm, apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu demikian? karena saya merasa belum mengajukan pertanyaan yang mendalam. Mhm. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya nih, Bu? Boleh, silakan Ya. Bu. Saya melihat bahwa Ibu sudah berusaha tadi menggali kemampuan Koji untuk mengeluarkan idenya, di mana untuk pemecahan permasalahannya itu tadi sudah menemukan solusi, dan saya rasa solusi itu juga solusi yang terbaik, Bu. Dan Ibu berarti sudah berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci tadi sudah menemukan permasalahannya. Tadi keluar dari ruangan sudah senyum-senyum tuh, Bu. Sudah semangat kayaknya tuh, Bu, habis ketemu Bu Desi itu. Mm-mm. Baik Bu, semoga, seperti itu tadi perasaannya setelah bertemu dengan saya. Hmm, lalu bagaimana nih kira-kira tindak lanjut Ibu setelah diskusi kita ini? Kira-kira apa sih yang terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu lagi? Insya Allah jika ada kesempatan lagi, saya akan meningkatkan kompetensi saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Lalu dari proses coaching ini yang tadi Ibu lakukan, apa nih yang Ibu peroleh? Saya sudah melaksanakan alur tirta Mm-mm. dengan berupaya mendengarkan dengan rasa, membuat koci untuk leluasa berbicara tanpa rasa ragu. Oke, baik Bu. Semoga itu bisa ditingkatkan Bu. Dikembangkan, ditingkatkan lagi, terus itu sudah bagus ya untuk hari ini. Semoga semakin lebih baik lagi, Bu. Semangat ya, Bu ya. Amin amin, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, eh, saya tutup ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.